Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, damang wah. Alhamdulillah. Gimana Mas sehat? Alhamdulillah. Sekarang kamarinya. Nah, Singkat hidup ini ternyata. Tapi Pergi. problemnya tidak singkat. Problem pasti banyak. Orang-orang wargi Bandung lagi nunggu si Wa mau ngobrol naon nih, gitu dina acara Wanoh ini. Sempal guyon we kita. Dina Wanoh naonnya, apa namanya minggu ini teh. Nah kalau wargi Bandung hari ini dan hari kemarin dan beberapa hari sebelumnya tidak masuk kerja, padahal dulunya kerja, berarti di PHK. Kamu tuh pernah kerja wah gimana? Kalau yang hari ini sedang kerja, tetapi perusahaan sudah wanti-wanti, kayaknya kondisi perusahaan lagi collab, siap-siap akan di PHK. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda akan di PHK. Gitu. Kalau di Snaker mengatakan akan ada beberapa pabrik yang tutup dan akan ada ribuan PHK, itu percaya. Karena nukieu mah kudu percaya nu di luhur pasti benar. Ya, benar, betul. Tapi lamun nu di luhur nyebutkeun akan menyediakan ribuan lapangan kerja, tanda tanya. Tanda tanya. Tapi lamun misalkan ada ribuan PHK, ini mah benar. Kalau menyampaikan fakta, benar. Benar. Tapi kalau janji, tar dulu. Tar dulu. Kenapa coba kira-kira ya? Apa terlalu banyak PHP-nya begitu? Nah, makanya ketika, wah, cek saya teh, kayaknya menarik. Menarik tadi banyak di-upload di media sosial tentang apa namanya akan ada ribuan PHK. Nah, itu mereka teh bilang, untung channel saya mah teu kerja di pabrik, jadi mau kena PHK. Cek teu apaleun. Teu apaleun. Yang nu meuli tukang gorengan teh anu garawe, yang sarapan, beli nasi kuning, beli bala-bala, dia jajan heula atau untuk sarapan pagi, untuk kerja. Begitu dia misalkan jualan gorengan, jadi eueuh nu mah da eueuh teu kerja. Jadi sebetulnya dampaknya bukan kanu kerja terus tidak kerja. Nah, itu juga penyedia jasa layanan tadinya tukang gorengan, dan lain sebagainya. Pasti jadi sepi. Cek tukang ojek teh, untung saya ojek. Padahal si tukang ojek teh payu teh nganterkeun ode kerja. Atau dia nongkrong di tempat kerja. Untuk mengirimkan makanan kepada yang kerja atau menjemput yang mau berangkat kerja atau mau pulang kerja. Pas begitu di PHK, ngahulang. Nggak ada yang ngorder. Betul. Jadi sebetulnya tuh fenomena pemutusan hubungan kerja ini kan bukan fenomena yang satu problem berdiri sendiri, tapi ini problem sistemik, ngefek ya disebutnya istilahnya itu apa, efek domino gitu. Karena ini kan kehidupan gitu loh. Jadi jangan sangka bahwa nu kerja we wungkul yang kena PHK itu kita mah kan nggak kerja, punya usaha sendiri, jadi kita aman-aman saja nggak kena PHK. Nah padahal pasarnya itu adalah para pekerja. Nah kalau para pekerjanya di PHK, ya daya beli menurun, ya sehingga kemudian sepi juga para yang tadi apa namanya Gojek gitu dan seterusnya gitu, ojol gitu ya. Akhirnya nggak ada yang order gitu kan. Itulah. Makanya kemarin juga pas waktu rame-rame ojol banyak datang ngambil barang, pas begitu ngelihat, wah ini mah kebanyakan cancel ya. Wah, zaman ini mah nggak ada yang di cancel. Nggak ada yang pesan. Nggak ada pesan lagi, cek saya teh. Ini PHK kemarin teh. Pasti cek saya orang ngobrolkeun lah, cek Cimang asup cek teh. Mungkin dia juga mantau ya kondisi hari ini. Mang mantau tuh kemana memang ngeresponnya? Ya memang apa ya, ini tadi ya sebagaimana saya bilang, ini kan persoalan sistemik gitu ya. Artinya memang persoalan sistem gitu, seperti itu. Nah, di negeri ini ya tentu ini terkait dengan regulasi dari apa namanya penguasa, dari rejim. Sehingga kemudian implikasinya begini, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar ya karena tadi nilai tukar dolar meningkat. Ini jadi problematik memang ya, problematik itu kenapa? Karena memang bukan satu persoalan saja. Pakuat pakait gitu, saling mengait gitu ya, seperti itu. Hutang naik ya, dolar menjadi tinggi gitu. Nah sementara sebetulnya kita ini, Indonesia ini kan
luar biasa ya, negeri kepulauan gitu ya, pesisir pantainya paling panjang, sehingga peluang eksploitasi terhadap tadi pesisir pantai saja itu sangat besar, belum lagi sumber kekayaan yang melimpah, disebutnya juga Jamrud Khatulistiwa. Kok bisa begitu? Nah ini berarti terkait dengan pengaturan atau regulasi gitu. Nah sehingga implikasinya ya tadi ya banyak sektor-sektor industri yang kemudian gulung tikar kermah. Sektor industrinya juga dikelola oleh swasta, ya swastanya juga kadang bukan swasta dalam negeri, swastanya swasta luar negeri gitu seperti itu. Yang mestinya kan ini dikelola oleh pemerintah gitu, yang dikembalikan kepada rakyat. Nah gitu seperti itu. Nah ini kan faktanya tidak begitu. Tapi untungnya nya Ewa mengalihana, wah pemerintah teh sigap, sehingga ketika PHK pengangguran bikin program yang nasional banget, MBG. Terpercaya. MBG itu singkatan apa, Wak? Oh, cek orang Sunda mak embung cenah. Makan bergizi gratis. Wak mah tinggalin kan ya. Ribuan tenaga kerja direkrut oleh MBG itu. Bahkan bos begitu kemarin ramai mahasiswa protes. Wah gitu kan. Ternyata ada mahasiswa yang ngedukung, yang pro. Walaupun dia ngomong dengan terbata-bata dan nggak jelas juga. Tentu lancar. Disorot lagi di media. Wah kata saya teh, dia setuju banget dengan MBG itu. Sampai maksakan maneh. Memaksakan diri untuk menjelaskan kebijakan MBG. Di Cianjur mak ngabring. Setuju MBG. Sampai dia teh saking ngabringnya ada yang dikasih katel, dikasih uang makan cuma 100.000, ada yang kayak gitu. Dia teh saking seneng dengan MBG, satset cek uang mata si pemerintah mengantisipasi pengangguran, akhirnya tenaga kerja itu direkrut, dan direkrut juga beberapa pihak yang dia memang peduli terhadap rakyat. Wah teh, sekieu nih. Tapi si mahasiswa juga tidak percaya. Jadi PHK ini kan satu sisi gitu ya, MBG sisi lain. Bahwa PHK ini pemutusan hubungan kerja ini problematik, satu ya. Yang kedua ini satu sisi lain MBG juga sisi lain, dan dia juga sama-sama problematik gitu. Kalau kita lihat dari sejak awal kan MBG ini sebetulnya ketika dia diusulkan, ini kan bagian dari kampanye salah satu calon presiden gitu ya, makanan bergizi gratis ini gitu. Itu satu. Bahwa kemudian usulan ini ide ini kesannya itu bagus gitu ya, menarik. Kemudian cacat dari sisi aplikasi, dari sisi pelaksanaan gitu, seperti itu. Dia kemudian mengambil dari anggaran negara ya, yang harusnya kemudian disalurkan ke bidang lain. Contoh misalkan anggaran pendidikan. Itu kan diambil sebagian oleh MBG kan begitu ya, seperti itu satu. Terus yang kedua, dalam pelaksanaannya gitu ya, ini terkesan dipaksakan. Jadi kita itu belum siap gitu ya. Nah, karena tadi ya kembali lagi, yang namanya kebijakan itu pasti berdampak kepada yang lain. Nah, contoh misalkan, saya baru tadi sore ya lihat para pedagang buah-buahan di pasar itu seneng, gitu, seneng ketika MBG sekarang kan lagi diliburkan nih, diliburkan MBG, mereka seneng, seneng gitu. Senengnya apa? Satu, stok buah-buahan itu jadi melimpah lagi, karena melimpah harganya murah, banyak yang beli. Tapi kalau MBG itu berjalan, ini diborong oleh MBG gitu kan, dengan harga murah, tetapi kemudian di pasaran menjadi terbatas, sehingga harganya naik, bahkan tidak jelas, daya beli masyarakat kurang, gitu ya, seperti itu. Nah sementara kemudian penyaluran MBG juga ke ke sekolah-sekolah, itu juga boleh dibilang tadi ya problematik itu dari sisi penyalurannya. Bahkan tidak memenuhi standar apa yang dilakukan ya, dari sejak awal, dari sejak pembentukan dan segala macam gitu ya. Nah terus tadi dibilang bahwa dia menjadi solusi sigap ya terkait dengan tadi PHK, sebetulnya nggak juga gitu. Kenapa? Karena memang sebelum PHK ini juga angka pengangguran di negeri ini tuh tinggi gitu, seperti itu gitu ya. Tambah lagi sekarang ada
pemutusan hubungan kerja, ya tambah tinggi lagi gitu. Lalu kemudian MBG ini katanya membuka lowongan kerja gitu ya. Satu sisi itu kita tidak memungkiri memang akhirnya banyak yang kerja ya di MBG tadi itu. Tapi juga tadi ya, karena ini terkesan dipaksakan, sistemnya belum siap, akhirnya kemudian kita lihat banyak juga dapur-dapur MBG yang fiktif. Bahkan dapur-dapur MBG ini akhirnya menjadi ladang bisnis bagi kalangan-kalangan tertentu. Nah, sehingga sebetulnya tujuannya tadi itu untuk memberikan layanan gitu ya, makanan bergizi gitu ya, kepada sekolah-sekolah dan pihak-pihak tertentu. Sebetulnya ini lebih besar memberikan peluang usaha kepada para pemilik modal gitu, seperti itu. Mereka lah yang bermain. Nah, di situ seperti itu. Tungtung nama ya tadi, yang lebih besar itu adalah dampaknya. Implikasinya ya, harga-harga jadi tidak bisa terkontrol, pasar jadi rusak juga oleh MBG gitu, seperti itu. Pelayanan nggak jelas, ya banyak yang fiktif, korupsi di mana-mana. Jadi kalau kita lihat kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim itu selalu itu rentan dengan korupsi karena memang mentalnya sudah begitu gitu. Blunder, blunder akhir. Kemudian harusnya ya, kalau kita lihat, kalaulah kemudian MBG itu ada, mestinya dia tidak boleh memotong jatah ke sektor-sektor lain gitu anggarannya. Satu. Terus yang kedua, ini murni mesti dikelola oleh pemerintah. Tapi kan pemerintah menyerahkannya kepada swasta tuh. Akhirnya kalau kata orang Sunda mah pasti ciwit lutung gitu loh, seperti itu. Wah, jadi bancakan ini dijadikan proyek gitu ya, lutung. Jadi bisnisnya lutung. Ciwit lutung gitu. Apa Pak ciwit lutung? Saling saling menggigit gitu. Seperti itu. Nah, begitulah. Nah, jadi memang kalau saya melihat antara MBG dengan PHK ini dua hal yang problematik, dua problem ini. Jadi satu sama lain itu tidak menjadi solusi untuk yang lainnya, gitu ya. Nah, PHK ini juga bagian dari regulasi penguasa, MBG juga sama. Yang ini malah kental dengan strategi politik ya paslon yang sekarang berkuasa, gitu, seperti itu. Jadi ada masalah. Dibikin solusi, tapi solusinya juga bermasalah. Betul, jadi nyuci mobil pakai lumpur. Ada mobil kotor, masalahnya kan gitu ya. Lalu kemudian solusinya adalah harus dicuci kan. Nah, bener cucinya mah, tapi sayangnya dicucinya pakai lumpur. Pakai lumpur. Nah, gitu. Jadi bukan solutif gitu, akhirnya memunculkan masalah baru gitu, seperti itu. Tarik gua ini kepikiran. Tadi dijelaskan ke Mang Asud mah. Benar, berarti sampai Mehnage sebelumnya sudah banyak pengangguran. Betul. Pas begitu dengan MBG, hanya beberapa puluh persen yang terekrut untuk MBG. Kadang yang direkrut juga bukan dari para pengangguran yang sebelumnya sudah menumpuk. Iya, betul. Pas begitu dijalankan, yang ngejalankan juga banyak pihak-pihak yang berwenang yang ikut terlibat. Betul. Ada dapur MBG milik polisinya, tentara, anggota dewan, partai. Dan yang paling parah lagi kan isinya itu orang-orang yang nggak ngerti tentang gizi gitu. Kan judulnya makanan bergizi. Gitu. Nah terus kemudian mereka ketika mengelola nggak ngerti juga tentang gizi, tentang pengolahan. Sih kan kita bisa lihat tuh dampaknya. Ada keracunan gitu kan, ada makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Karena kan tiap hari tuh. Maka mereka kan harus nyetok. Nah, ketika nyetok itu, kadang-kadang juga tempat nyetoknya juga terbatas. Itu tadi karena belum siap itu. Akhirnya kemudian kalau daging itu busuk. Atau buah-buahan itu juga busuk kan gitu. Coba ini dimakan sama anak-anak kita gitu. Seperti itu. Anak saya misalkan gitu, ketika libur sekolah, MBG tetap jalan gitu. MBG tetap jalan. Anak-anak itu harus ke sekolah ngambil makan bergizi itu. Gitu. Ketika anak saya ke sekolah, ternyata banyak teman-temannya nggak datang kan gitu nggak ngapain kan gitu ya. Nah, kebetulan anak saya rumah saya dekat dengan sekolah, jadi dia ya tinggal datang ke sekolah. Begitu datang ke sekolah, banyak temannya tidak sampai 10% yang datang. Coba bayangkan, tidak sampai 10% yang datang, sementara jatah itu semua datang. Ini mau digimanain coba? Ya kan, akhirnya mubazir ini. Ya kan, sekian banyaknya. Akhirnya anak saya itu sampai daripada kebuang apa segala macam oleh gurunya ya dibagi ke anak yang datang itu. Bisa bawa 10 kantong pasti. Saya tanya, ini jatah siapa nih kamu bawa kan begitu. Nah, ini diantaranya adalah regulasi yang
tadi menunjukkan ketidaksiapan gitu, seperti itu. Coba kan ya. Bagaimana? Justru ini tuh bukan solusi gitu loh. Justru ini tuh problem, kan begitu. Gitu seperti itu. Nah, makanya nanti pembahasan MBG ini pembahasan sendiri sebetulnya. Yang ini harus kita tuntaskan. Bagaimana Islam kemudian memandang persoalan hal ini kan gitu ya. Nah, sekarang ada fenomena, makanya tadi ya, kita ini hari-hari itu begitu cepat gitu ya. Tapi juga yang tidak kalah cepatnya problem yang muncul. Kita tua bingung, kehela mau bahas yang mana dulu nih gitu ya. Tapi ya begitu, ternyata semuanya itu berhubungan gitu ya. Intinya itu tetap pada regulasi apa namanya penguasa gitu, seperti itu. Gitulah. Warga Bandung kalah MPG mah orang bahas bukan heula faktanya. Teu asal lain teu asal jeplak. Teu asal husnudon. Tapi apa ya, MBG juga itu sudah sangat begitu kentara. Ini tuh akhirnya proyek gitu loh. Ini tuh adalah segelintir orang gitu. Jangan libur ke jalan. Betul. Kadang kan ada apa namanya proyek-proyek membangun dapur MBG gitu ya. Apa namanya ke pihak-pihak pemborong apa segala macam, bahkan mereka itu sudah yakin bahwa di situ akan dijadikan dapur gitu ya, mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Ya, deal-dealan tawar-menawar gitu. Ternyata sekarang diliburkan, rugi mereka, protes tuh, mau menuntut dan segala macam. Wah, luar biasa. Ya. Tambah di ketuanya yang itu siapa? Siapa yang kemudian dikasihin baju oranye teh? Dadan. Urang Sunda deh. Dadan. Dudung. Didin. Iya kan Sunda mah didobal-dobal, Dadan, Didin, Dudung gitu. Deden. Deden. Ciri Sunda. Nah, menarik kok. Kewelah MBG urang gitu. Tapi tadinya tadi emang teh nyepil. Justru yang jadi permasalahan itu PHK yang gede-gedean itu teh karena ada usaha, tapi yang ngelola usaha ini bukan negara, tapi swasta. Emang ada negara ngurus naon? Memang itu dia. Terus peran negara di mana? Jadi memang ini perjalanan yang panjang ya, karena sistem ini diberlakukan. Jadi selama ini awal-awal ada yang disebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dipandang bahwa BUMN ini tidak becus gitu loh. Ya rejim sendiri yang mengatakan itu, bukan kita gitu ya. Bahwa BUMN ini tidak becus, buktinya apa? Pelayanan itu apa namanya itu tidak benar, terjadi korupsi gitu kan, ketika dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, oleh karena itu biar dalam tanda petik profesional gitu ya, maka serahkan aja ke swasta, gitu. Diserahkan ke swasta, tambah parah gini gitu ya. Kenapa? Karena untungnya itu malah bukan masuk ke negeri kita sendiri. Kita malah dijatah oleh swasta itu, gitu ya. Keuntungannya ya diambil oleh swasta, apalagi kemudian swastanya luar negeri. Swasta gitu. luar negeri. Padahal sektor-sektor apa namanya usaha di kita itu sangat besar, tambang apa misalkan begitu ya, kurang apa coba, batu bara, nikel, emas segala macam. Tapi ini tenaga kerjanya kan bukan dari kita, dari asing semua, gitu, seperti itu. Ya kita ini ibaratnya jadi babu di rumah kita sendiri, gitu, seperti itu. Watir. Nah gitu, iya jadi apa namanya ya tadi ya apa namanya? Kayak tekstil sekarang itu gitu ya, ya kan babu di negeri sendiri gitu. Nah sementara keuntungannya dibawa, coba lihat di apa di sepanjang Muhammad Toha tuh, kan banyak pabrik-pabrik tuh, mulai pabrik makanan, pabrik tekstil segala macam itu kan nyaris bukan orang kita gitu ya. Ya kalaupun ada orang kita juga itu swasta gitu, seperti itu. Nah gitu. Karena kalau apa namanya? Yang punya perusahaan itu adalah swasta, apalagi swasta asing. Mereka ketika ada dolar naik, kabur. Kondisi politik tidak stabil, kabur. Kabur teh dibawa jeung modal, lain dikabur jelema na wungkul. Kayaknya itu yang misalkan tadi PHK. Dan memang regulasinya ya, karena sekarang ini sistem yang digunakan itu adalah sistem kapitalis, ya, sistem perbankan, perputaran ekonomi tidak jelas. Kalau di dalam Islam itu kan apa namanya sektornya itu sektor real. Sekarang dengan berbasis perbankan itu, ya, itu apa semuanya menjadi tidak real gitu, seperti itu. Nah sehingga
apa namanya, orang itu bisa bermain di sini, melarikan tadi modalnya, melarikan dananya segala macam, cukup dengan mempilotkan, padahal itu juga fiktif. Jadi data itu semuanya fiktif gitu ya, seperti itu. Itulah regulasi yang sekarang terjadi gitu. Jadi apa ya, kalau kita lihat memang ini buah sistem ini, sistem yang tidak lahir dari sistem Islam, bahwa ya kan, Islam itu telah mengatur terkait dengan kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan jamaah kaum muslimin. Nah, kekayaan alam ini kan kepemilikan jamaah kaum muslimin. Yang pengelolaannya itu dilakukan oleh negara dengan tujuan apa? Mensejahterakan rakyatnya, keuntungannya dikembalikan kepada rakyat, kan gitu ya, seperti itu. Negara mengelolanya. Nah, hari ini ya, kalaupun negara mengelolanya, ternyata juga ketika dikelola itu mereka itu bancakan. Nah, gitu. Kayak misalkan gini sekarang, contoh yang dikelola negara nih, apa? Pajak, Wak. Gitu ya. Pajak untuk negara. Tapi kita nggak jelas ini pajak ini, apa namanya, apakah kemudian semuanya masuk, sudah mah pajaknya juga tidak ada di dalam Islam, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam pajak itu, lalu kemudian ketika mereka tarik, ya penyalurannya nggak jelas, penggunaannya nggak jelas, banyak kemudian masuk ke kantong-kantong pribadi, banyak sektor-sektor yang kayak gitu. Contoh misalkan gini, Wak, kalau belanja misalnya, apa namanya, teko parkir gini kan, gitu. Itu duitnya kira-kira kemana tuh, kan begitu ya. Nah, seperti itu juga kan nggak jelas gitu, seperti itu. Buatnya makan di Sumedang teh, ujung istrinya pasti dihitung lah, ya saya 100.000 teh gitu kan. Pas mau bayar keluar ke 100.000, nggak cukup, kurang. Jadi 111.000 ditambah pajak. Ya, tadi cina, nah ada 100, cina, iya non teh kena pajak. Wah, kita kena pajak. Pas ningali, dina itu di dinding. Perusahaan itu teh, warung makan itu teh, paling taat pajak. Maka dapat penghargaan. Reward. Padahal bukan dia yang bayar. Kurang lumayan. Makanya Bayadi, gitu ta, Bayadi sok jajan keluar ta. lain dagangnya yang beli, betul. Mampir deh PKI. Tapi nu dipujinya mah warungnya taat pajak. Gitu. Ningali ngarewat teh, wah pika sebelumnya dia tuh mampir deui. Tapi dakwa mau mampir kemana itu semuanya sama begitu. Kayak gitu. Tapi tadi kalau misalkan mengasih sistem hari ini tuh sebetulnya menurut gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang masih percaya dengan sistem hari ini, wah digana teu apaleun kurung batok. Betul. Jadi kan kita mah umat Islam harusnya percaya. Nah, tanggunglah tadi Mang bilang misalkan di Islam itu sok ayeuna kaitkeun jeung PHK. Bisa teu tanya selesaikan masalah PHK? Ya harusnya malah di Indonesia ini lapangan pekerjaan itu terbuka luas dong, dengan apa namanya potensi alam yang luar biasa gitu. Tadi ya pesisir pantai kan kepulauan nih, pesisir pantai paling panjang itu berarti coba lihat ya, garam, ikan, mutiara, coba luar biasa. Terus kemudian apa namanya itu pemboran-pemboran di lepas pantai, apa namanya minyak. Terus kemudian di pesisir selatan pesisir selatan Jawa itu pasir besi luar biasa. Dikeruk ke mana? Ke Singapura. Gitu. Iya, kemarin Indonesia kan ini perbaikan infrastruktur kereta nih, kan untuk apa namanya tidak lagi jadi satu track ya, double track. Ini sekarang sudah mulai berlaku kan gitu ya di beberapa tempat. Ganing ka imah itu. Nah, udah bongana di rel gitu. Di rel. Nah, Indonesia mampu membuatnya sendiri. Lawong biji besinya dari negeri sendiri, tapi ternyata Indonesia tidak diberikan izin untuk hal itu. Ya, harus keluar ke Singapura. Singapura biji besinya dari mana? Dari Indonesia. Lah Indonesia sendiri nggak boleh bikin, kudu beli ke Singapura dan lain sebagainya. Ini kan ironis gitu loh. Bisa seperti gitu. Makanya gitu. Terus juga kemudian apa namanya, contoh nih di Sulawesi Tenggara di Kepulauan Buton, kita kenal ada
aspal buton, aspal nomor 1 itu. Zaman bahula. Tapi saya waktu ke sana, jalannya hancur luar biasa. Ini penghasil aspal, tapi jalannya hancur. Nah, perusahaannya di mana itu? Perusahaan aspal itu di Karawang. Aspal nanti di buton diproduksi di Karawang gitu. Siapa yang memproduksi? Swasta. Gitu, seperti itu pekerjaannya. Ya, bahwa ada pekerja Indonesia memang. Tapi kan itu yang ecek-eceknya itu, yang rawan kena PHK itu. Sementara kemudian pucuk-pucuk pimpinannya dari luar, orang asing. Kan gitu, seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi sebetulnya perusahaan-perusahaan di kita ini atau kemudian sektor usaha tadi ya. Ini harusnya mampu menyerap tenaga kerja warga gitu, seperti itu. Dan pemerintah ini harusnya memang menyiapkan lapangan pekerjaan, dan itu sangat mungkin. Apa coba yang yang kurang? Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam konsep Islam itu begini. Kan beda ya. Kalau kapitalis mengatakan bahwa unsur pokoknya itu adalah produksi. Ya kan? Produksi terus tingkatkan produksi. Ini produktivitas tadi. Produksi. Kalau dalam Islam itu bukan. Distribusi. Nah, ini bedanya. Kapitalis itu produksi, Islam itu distribusi. Kenapa Islam mengatakan distribusi? Karena ini kaitan dengan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan. Ini bagian dari keimanan. Artinya orang yang hidup jangankan kita tua yang manusia yang punya akal. Cecak juga kan yang diam-diam merayap. Yang dimakan yang bersayap. Dianya sendiri nggak bersayap, tapi tetap aja kenyang. Karena Allah sudah memberikan rezekinya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana rezeki yang disediakan oleh Allah itu terdistribusi dengan baik. Jadi tidak numpuk di sebagian orang-orang yang berduit, yang bermodal saja. Nah, sementara kapitalis karena mereka memandang bahwa gitu ya sumber daya alam ini terbatas, gitu ya, maka mereka harus meningkatkan produksi. Tapi apalah artinya produksi ditingkatkan, tapi kembali ya hasilnya itu dikuasai oleh sebagian orang saja, dimonopoli, kan percuma. Dinaikkan produksi tapi distribusi bermasalah. Nah, kalau di dalam Islam kebutuhan manusia itu sudah tersedia. Ya, kata Allah walakum fil ardi mustaqarru, bumi ini menjadi tempat tinggal bagimu, wa mata'un, dan di situ ada nikmat. Ilahin sampai batas waktu yang tertentu. Kapan? Maut. Makanya sempurnanya rezeki seorang itu ketika mati. Selama dia hidup, Allah sudah menyiapkan rezekinya gitu. Nah, maka penguasa ini membuat regulasi bagaimana rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sampai kepada seluruh masyarakat begitu. Jadi patokannya adalah distribusi. Jadi kalau misalkan pemerintah dalam sistem Islam ya, kalau dia bikin satu produk pun hanya sebesar apa biaya untuk produksi. Betul. Kayak gitu. Iya. Berarti, karena intinya distribusi itu. Si eta bahan bakar bisa murah. Bisa murah. Untuk Islaman kalau hanya kaitan biaya produksi. Betul. Karena gini coba, Pak. Misal nih memproduksi minyak bumi ya, dari minyak mentah kemudian diproduksi gitu ya. Alat produksinya dari mana? Bahan untuk produksinya dari mana? Masih dari kita juga. Menggunakan batu bara misalkan. Batu bara kan tidak butuh produksi lebih lama. Kan gitu ya. Artinya apa? Ya bahan mentah yang ada di kita gitu ya bisa dibuat matang di kita sendiri dengan sumber daya yang sebetulnya kita juga mampu memiliki sendiri. Artinya apa? Kita ini mestinya gitu swasembada gitu harusnya ya dengan apa yang kita miliki semua gitu. Apa coba yang kurang? Nggak ada. Makanya kan menjadi ironis gitu ya, bah. Jadi ironis, bah, segala nyampak gitu ya, tapi ya kekurangan gitu. Seperti apa peribahasa nama ya? Tikus mati di lumbung padi. Ayam bertelur di lumbung padi mati karena kelaparan. Gitu luar biasa. Wah, ribuhnya banyak. Aduh, Masya Allah. Si Abah ge ripuheun tuh. Emang kalau misalkan tadi permasalahan PHK itu juga permasalahan sistemik. Selama sistemnya masih kayak begini, ya betul. Pasti manusia orang-orang itu akan dibikin bingung. Memang perubahan sistemik itu sesuatu yang harus tidak boleh tidak gitu. Makanya kan gini, ini kan problem-problem yang terjadi ya di negeri ini. Nggak boleh kemudian kita hanya melihat
hasilnya saja, atau kemudian kejadian saja, mesti ada penyebabnya ya. Apalagi ini terkait dengan publik. Gitu. Kalau sudah terkait dengan publik, maka ini kaitannya dengan regulasi, pengaturan terhadap publik ya, maka sistemik memang gitu ya. Jadi makanya memang akhir-akhirnya ujung-ujungnya pasti kembali kepada sistem. Sistem apa sih yang dipakai di negeri ini? Gitu. Kok mang tegaskan tuh mereka teh hari ini teh dikukuh konten sistem hari ini terbaik, tegaskan mang. Iya. Jadi para wargi Bandung, Jawa Barat dan dimanapun Anda berada gitu ya, kita ini adalah hamba. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Maka seluruh apa yang kita lakukan itu mestinya dalam konteks ibadah. Nah, artinya apa? Dalam konteks ibadah itu maka kita harus terikat dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam menjalankan kehidupan kita hanya bisa berpaku kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, aturan yang datang dari Islam. Nah, hari ini tidak sedikit pun sebetulnya ya kebijakan-kebijakan yang diatur, sehebat apapun kebijakan sekarang gitu ya, selama kemudian tidak bersumber dari wahyu, maka itu adalah kebijakan yang cacat. Sehebat-hebatnya manusia dia tetap lemah, para wargi gitu ya, lemah, dia tidak tahu hakikatnya, dia tidak mengetahui hakikat manusia gitu ya, dia juga tidak mengetahui hakikat rizki. Makanya tadi dalam Islam itu rizki itu adalah keimanan. Kita harus yakin. Nah ya, satu sisi. Yang kedua, walaupun kita yakin akan adanya rezeki, tapi juga kita harus memenuhi kaidah kausalitas, sebab akibat. Tetap harus berjuang. Nah, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana memperjuangkannya itu? Memperjuangkan itu adalah rezeki yang datang dari Allah tadi itu, bagaimana sampai kepada pemiliknya. Dan ini terkait dengan regulasi sistem di balik dewa. Gitu ya. Kade, besok-besok mati loh. Hukum apa? Gitu ya, menyebutkan yang sekarang itu sudah baik padahal tidak berdasarkan dari Allah. Kade. Ini yang disebut oleh Allah itu walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dan barang siapa kadzdzabu mendustakan, kafaru ingkar, wa kadzdabu dan mendustakan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar. Dia akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal abadi. Nauzubillah min zalik. Kade, ya kita itu tanpa sadar kafaru wa kadzdzabu gitu. Seperti itu. Karena wargi Bandung uangnya ikuti obrolan ya ngawangkong masalah hirup jeung kahirupan kan clear-nya aya nama. Jadi teu salah lamun ceuk misalkan PHK itu akan terus bertambah selama pengelolaan atau perusahaan ini diserahkan kepada swasta asing. Siap-siap di PHK. Karena cek uang tiba heula ge memang kudu dirubah sistem makanya diobrolkeun tiap onte dengan Mang Asyum teh beh jelas kayak gitu begitu kan karasanya kayak urang ngawangkong deui lah nu langkung gitu. Siap. Ida urang ngawangkong deui. Kita kayak para boga usulan hayang ngebahas naon mah usulkeun we. Usulkeun ya dina komentar di bawahnya. Misalkan wah bahas ieu ayolah orang guar. Ya, Bah Yadi. Ya, lamun aya problem mah tong asa-asa. Oke. Di kolom komentar. Ketik di kolom komentar. Biasa di Muslim Bandung TV. Assalamualaikum. Siap, sami-sami. Sing sehat nya wae. Meh teu kenak deui. Tah gitu. Urang ngobrolkeun lebih seru kayak urang teangan heula. Da sok teangan heula di masalah di ngobrolkeun. Pokoknya mah nu ebreh. Nah, ebreh gitu kan. Nuhun, Bah. Siap, Bah. Atuh nuhun pisan nuhun. Wah, ieu nu di balik layar ya keren mah ieu. Tanpa Bah Yadi urang mah bisa ieu naon baceprot. Nuhun Bah nya. Sami-sami.